Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wuribara Arani dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang hal-hal yang menyebabkan kecelakaan dan bagaimana mencegah kecelakaan di tempat kerja. Tanpa berlama-lama lagi, yuk saksikan videonya. Hal-hal yang menyebabkan kecelakaan dalam kerja. Secara umum, keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Regulasi tersebut menyatakan keselamatan kerja adalah segala hal yang berkaitan dengan kondisi kerja yang terdiri dari mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kejadian lingkungannya, serta tata cara melakukan pekerjaan. Untuk lebih lanjut, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menambahkan bahwa pekerja berhak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatannya dalam kerja. Terjadinya kecelakaan menurut Desailly 2017 bisa diakibatkan karena salah satu atau kombinasi dari 3 hal dasar penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu kejadian kecelakaan yang tidak disengaja, kondisi yang tidak aman, dan karyawan yang cenderung melakukan tindakan berbahaya. Contoh kejadian kecelakaan yang tidak disengaja misalnya terserempet motor waktu menyeberang di jalan menuju kantor, atau tertimpa barang yang jatuh dari lantai atas waktu jalan di gedung bertingkat. Kemudian kondisi kerja yang tidak aman bisa diakibatkan karena beberapa hal seperti yang pertama, peralatan yang tidak dijaga dengan baik. Misalnya jadwal servis mesin yang melebihi periode servis bisa mengakibatkan mesin rusak atau bekerja yang tidak semestinya. Yang kedua, peralatan yang rusak. Yang ketiga, prosedur yang berbahaya dalam penggunaan peralatan atau mesin dalam mengoperasikannya. Yang keempat, penyimpanan yang tidak aman. Misalnya adalah gedung yang melebihi kapasitas atau rak gudang yang menanggung beban lebih berat dari mestinya. Yang kelima, pencahayaan yang kurang baik. Pencahayaan harus cukup untuk memastikan karyawan dapat bekerja dan bergerak dengan aman. Jika perlu, penerangan lokal harus disediakan di masing-masing workstation dan di tempat-tempat yang berisiko tertentu seperti koridor atau tangga. Namun pencahayaan yang melebihi juga bisa berbahaya karena menyebabkan silau atau kesulitan untuk melihat dengan baik. Pengaturan cahaya secara otomatis yang menyesuaikan cahaya ruangan dan cahaya dari luar bisa sangat membantu. Lalu yang keenam, ventilasi yang buruk terdapat di tempat. Yang keenam, ventilasi yang buruk. Tempat kerja harus memiliki ventilasi yang memadai. Yang ketujuh, ruangan kerja yang padat. Setiap karyawan harus memiliki ruang atau space kerja yang cukup, baik dalam hal luas lantai maupun tinggi ruangan. Yang kedelapan, suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Tidak ada pengaturan yang menetapkan suhu maksimum atau minimum. Akan tetapi, perusahaan harus memastikan bahwa suhu ruangan dapat memberikan kenyamanan untuk karyawan dalam bekerja. Bagaimana dengan karyawan yang cenderung melakukan tindakan berbahaya? Bisa jadi mereka ceroboh atau mereka mengalami nasib buruk.
Akan tetapi jika dilihat dengan lebih seksama, biasanya karyawan yang rawan mengalami kecelakaan seperti ini cenderung memiliki karakteristik tertentu, seperti orang yang dengan karakteristik impulsif, kurang teliti, ceroboh, atau orang yang suka mencari sensasi. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kecelakaan, di antaranya kondisi jalan saat kecelakaan terjadi. Jalan yang rusak, berlubang maupun licin akan menyebabkan kecelakaan jika kita tidak berhati-hati. Dan perilaku karyawan yang membahayakan. Perusahaan juga harus berupaya dengan bantuan komputer atau tenaga ahli lainnya untuk melakukan hazard analysis untuk memastikan peralatan yang dipakai bagaimana mengurangi tindakan yang berbahaya. Hal yang harus kita pahami adalah apakah tindakan tersebut dilakukan karyawan dengan sengaja atau tidak sengaja. Seringkali hal tersebut terjadi karena tidak disengaja. Maka yang bisa dilakukan perusahaan adalah memastikan peralatan yang berbahaya selalu dijaga oleh petugas khusus. Kemudian, perusahaan juga harus memastikan kondisi kerja yang nyaman. Misalnya, tidak gaduh, tidak terlalu panas atau dingin, dan tidak stres. Selain ini, bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan kerja? Dengan menggunakan alat pelindung diri. Apa itu alat pelindung diri? Alat pelindung diri atau disingkat dengan APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Alat pelindung diri. Berikut ini adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala, yaitu berupa satu, helm pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang berpotensi mengenai kepala secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, tutup kepala yang berfungsi melindungi kepala dari kebakaran, korensif, dan uap-uap. Ketiga, topi berfungsi untuk melindungi kepala dari kotoran debu atau panasnya matahari. Yang kedua, alat pelindung telinga, yaitu berupa penutup telinga atau penyumbat telinga. Guna melindungi telinga dari sumber suara yang cukup tinggi, diperlukan penutup telinga. Hal ini dimaksud karena telinga tidak mampu menahan suara dalam intensitas tinggi dan membengkakkan telinga.
Yang ketiga, alat pelindung badan yang berupa yaitu rompi kesehatan kerja yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan berguna untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, panas, dingin, cairan kimia, oli, dan lain-lain. Yang keempat, alat pelindung pernapasan, yaitu berupa masker atau respirator yang berfungsi sebagai alat pelindung pernapasan dan penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat yang memiliki kualitas udara buruk, misal berdebu, beracun, dan sebagainya. Yang kelima, alat pelindung tangan, yaitu berupa sarung tangan yang berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang menyebabkan cedera tangan. Yang keenam, alat pelindung mata, yaitu berupa kacamata pengaman pada pekerjaan pengelasan maupun pekerjaan pemesinan. Perlu menggunakan pelindung mata berfungsi untuk melindungi mata dari percikan api ataupun serpihan dari besi. Yang ketujuh, alat pelindung kaki yang berupa sepatu pelindung. Sepatu pelindung berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, Kesimpulannya, bagi perusahaan diharapkan menyediakan manual sistem manajemen K3 yang mudah didapat oleh. Maka untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, setiap karyawan wajib menggunakan APD. Sekian video pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.